Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesuma, balik lagi dengan aku Raini dalam Ngobras, ngobrol seputar kesehatan. Nah, untuk Ngobras kali ini aku mau membahas tentang salah satu pelayanan terbaru di Klinik Kusuma Medika ini, yaitu tentang baby massage. Dan tentunya aku ditemani oleh salah satu bidan kita, yaitu Bidan Zula. Halo Bidan Zula. Halo Karani. Disapa dulu nih Sobat Kesumanya. Halo Sobat Kesuma, aku dengan Bidan Zula dari Klinik Kusuma Medika. Oke. Langsung aja nih Kak ya, aku mau tanya nih tentang layanan terbaru kita nih tentang baby massage atau bisa disebut juga pijat bayi ya seperti itu. Apa sih Kak baby massage itu dan manfaatnya apa aja sih buat bayi-bayi itu? Oke, baby massage ini biasanya memang disebut orang-orang kayak pijat bayi ya. Nah, kalau pijat bayi ini memang tujuan utamanya ini dikasih sentuhan ke seluruh tubuh bayi yang memang tujuan utamanya untuk relaksasi ya Kak ya, yang sekaligus untuk merangsang motorik dari tubuh bayi sendiri. Kalau manfaat biasanya yang memang dicari bunda-bunda untuk anak yang biasanya rewel, entah itu rewel karena capek, karena sembelit atau yang susah BAB atau batuk pilek, tumbuh gigi dan lain-lain, memang akhirnya jadi rewel ya Kak ya. Kalau misalnya ada keluhan kayak gitulah, kenapa dibuat pijat bayi? Karena itu tadi pengennya manfaat yang paling utama yang dicari adalah meningkatkan kualitas tidur. Gitu. Jadi yang diharapkan dari pijat bayi itu nanti tidurnya bisa nyenyak, anteng, terus kalau nggak rewel otomatis makannya lebih enak ya. Nah, kalau makannya enak, tidurnya enak, otomatis perkembangan dan pertumbuhannya juga sesuai dengan usianya. Gitu. Budaya juga lebih waras ya Kak ya nanti. Betul. Kesehatan mental nih. Seperti ini. Asalkan jangan pedot. Nah, itu. Banget. Terus kalau ini ada juga yang bilang nih Kak, alah pijat bayi biasanya lo Mbak bisa tak pijatin ke si ini, si itu, atau Mbak ini, Mbak itu atau bisa dibilang tuh ibaratnya kayak dukun bayi lah kalau di masyarakat umumnya itu. Betul. Emang apa sih Kak bedanya itu Kak dari baby massage di kita sama baby massage yang biasanya kita pijitkan? Alah pijit bayi ini bayiku loh bisa gitu. Oke, betul banget. Sekarang masih banyak banget bayi-bayi atau anak-anak yang demam dikit, keselio dikit dibawa ke bayi, ke dukun bayi. Iya. Dukun pijat untuk bayi gitu. Bedanya yang jelas pasti beda banget ya Kak ya. Kalau misal dipijat yang di dukun bayi, biasanya mau nangis mau apa pasti langsung dipijat kan. Terus dipijat sampai nangis, sampai capek, terus bilangnya apa? Nanti selesai juga tidur karena capek. Kelelahan sih. Iya, capek nangis. Bukan karena itu ya, bukan karena relax. Iya. Tapi karena udah lama di situ, dipaksa mau nangis, mau bengok-bengok gimana ya, tetap dipijat aja, dia capek tidur. Nah, kalau misal di Klinik Kusuma Medika, tentunya kita nanti pijatnya akan dengan terapis yang sudah profesional. Profesional ini dalam artian memang sudah ada pengalaman, sudah pelatihan, dan juga sudah banyak bayi yang sudah dipijat ya. Jadi insya Allah akan lebih aman ya. Terus habis itu kita kalau di Klinik Kusuma Medika akan mengutamakan di titik-titik. Titik-titik ini maksudnya bukan titik-titik koma ya. Iya. Titik-titik bukan sembarang titik nih. Betul, sesuai keluhan gitu. Jadi akan terfokuskan. Terus anak itu pasti tenang. Kita tidak akan pijat kalau anak itu nggak tenang. Betul, rewel, nangis. Kita nggak akan pijat. Kita harus tenangin dulu. Karena kalau misal nangis, otot-otot itu kan tegang semua ya. Nah, otomatis kalau dipijat bukannya relax, malah nanti jatuhnya overstimulasi, akan nggak enak gitu loh, capek-capek, sakit kayak kita kalau dipijat, habis dipijat kan sakit. Betul gitu. Jadi kita mengutamakan, kita pertama tuh bonding dulu sama bayinya sih, kayak biar dia kenal kita dulu, baru kita nanti secara perlahan nentuin di titik mana yang bakal dipijat sesuai dengan keluhannya. Seperti itu ya mungkin. Terus baiknya tuh berapa kali sih Kak kalau pijat itu? Mungkin ada ini 1 bulan berapa kali untuk bayi yang sakit dan lain-lain gitu. Oke, kalau interval atau jaraknya itu ya, jarak antar pijat itu biasanya nih minimalnya paling enggak 1 bulan sekali. Karena kenapa? Bayi kan banyak aktivitasnya. Setiap bulan dia pasti upgrade ilmu ya, skill. Iya benar. Entah itu yang tiba-tiba bisa tengkurap, bisa merangkak, itu pasti dia sebelum itu kan melalui proses stimulasi yang jungkir balik lah. Nah, itu butuh banget dia tuh
kalau capek butuh banget dipijat. Nah, kalau waktu intervalnya itu disesuaikan ya. Kalau misal dia semakin aktif, otomatis akan semakin cepat, betul capeknya. Jadi 2 minggu boleh, 1 bulan boleh, gitu Kak Reni. Terus ini ya, bayi itu boleh dipijat tuh dari umur berapa sih Kak? Oke, Bagusnya itu. betul sekali. Biasanya kan bingung ya, kayak baru lahir boleh nggak sih dipijat? Iya. Dari bayi baru lahir tuh boleh banget dipijat. Cuma ada yang harus digarisbawahi itu. Kalau bayi baru lahir kan pusernya belum lepas. Iya, belum. Otomatis area perut ataupun sekitar puser itu nggak boleh dipijat atau disentuh. Takutnya infeksi ya kalau Infeksi, misalnya kita sentuh-sentuh gitu. Karena rawan banget infeksi perdarahan di area Pusar pusernya itu, itu. Jadi mulai dari lahir boleh banget dipijat. Durasinya sama penekanannya aja yang beda. Gitu. Nanti disesuaikan. Sebenarnya nggak pijet aja sih kayak pasti nantinya kita kan nanti pasti juga mengajari kayak tummy time gitu-gitu, betul. terus merangsang motorik dari bayinya untuk usia 0 sampai sekian itu harusnya sudah bisa apa dan apa banget. seperti itu mungkin ya nanti ya karena kan kita juga di sini harus selain memijit kan kita juga fokus ke tumbuh kembangnya juga seperti itu. Terus boleh nggak sih Kak kalau misalnya aku sebagai bundanya ini aku melihat mbaknya lo mijitnya seperti itu, aku mau lakuin sendiri di rumah gitu, itu boleh nggak sih? Oke, sebenarnya ini ya, kalau dari Kemenkes sendiri nih, boleh banget. Itu meningkatkan bonding antara mama, bunda, sama anak sendiri. Anaknya. Gitu. Jadi kalau misal mau pijat, kamu harusnya tahu tekniknya dulu. Terus kalau misal lihat, misal nih, Bu Bidanya pijitnya gitu aja kok, aku harusnya bisa di rumah. Perlu nih waktu pijet itu konfirmasi dulu sama bedanya. Boleh nggak sih aku pijet anakku kayak gini gitu? Berapa lama sih harusnya kalau aku pijet gitu? Jadi biar anak juga nggak overstimulasi ya Kak ya. Karena kalau misal pijetnya misal nih tiap hari dipijet terus, dia nggak capek nggak apa ya? Terus dipijet seluruh tubuh terus lama banget 30 menit lebih, bisa jadi overstimulasi, lebih sakit-sakit dan sering nangis gitu. Berarti harus sesuai ya Kak ya. Kalau emang bayinya terlihat nggak banyak aktivitas ya, jadi nggak usah dulu. Kakinya aja nggak apa-apa. Terus kalau misal ngerasa nggak enak tuh tidurnya, mukanya aja nggak apa-apa, terserah. Yang penting nggak yang over untuk waktunya sih. Oke, berarti kita boleh ya sebagai bundanya kayak, tapi harus juga kita tetap konfirmasi ke terapis atau bidannya seperti itu. Terus nih, kalau anaknya ini biasanya kan demam, batuk, pilek. Kalau biasanya di masyarakat awam kan, alah ini kok dipijit waras sih gitu. Emang kalau pas bayi demam itu boleh ya dipijit atau di baby massage itu? Oke. Umumnya kalau orang-orang nih ya, semakin demam semakin dipijit. Nanti sembuh. Gitu. Nah, padahal anginnya keluar. Betul. Masuk angin dulu. Oke, kalau misal demam nih kita harus yang pertama tetap harus cek suhunya berapa. Kalau misal dia bukan demam yang tinggi, maksudnya kalau misal kita biasanya nyebutnya nyumer ya. Iya, summer. Inggris banget. Itu pastinya boleh dipijat kalau cuma di bawah 37,5 ya Kak ya, itu boleh dipijat. Tapi kalau misal sudah masuk ke demam tinggi 38 ke atas, itu lebih baik gak boleh dipijat karena takutnya, karena ada pelebaran tuh di pembuluh darah, takutnya nanti terjadi malah pecah gitu. Takutnya semakin dipijat bukan malah menyembuhkan, malah semakin menambah keluhannya. Karena kan ada tekanan-tekanannya. Betul. Oke, terus yang bikin anak-anak bayi itu nangis itu kadang apa sih Kak? Rewel waktu dipijit itu nggak nyaman kah? Atau karena sakit kah waktu ditekan atau gimana tuh? Oke, kalau sakit, kalau misal di Klinik Kusuma ini, pijatnya yang tentunya yang dikasihkan itu nggak akan sakit karena kita menggunakan teknik penekanan itu sesuai usia. Gitu. Jadi dia sesuai porsinya nih. Betul. Jadi kalau misal cuma 3 bulan nih, misal usia 3 bulan nih, dielus, bukan berarti itu nggak dipijit ya, karena memang porsinya segitu, dielus saja. Semakin ditekan malah sakit. Di sana cuma dielus-elus gitu takutnya ya. Harus dijelasin nih ke sobat-sobat bunda-bunda ini. Betul. Nanti tekanannya beda-beda, bukan berarti cuma diginikan terus bilangnya
kok nggak dipijet ya kayak didukun bayi itu sampai nyet gitu. Beda dong. Beda ya gitu. Makanya kita menjunjung tinggi kenyamanan bayi gitu. Biasanya yang bikin nangis nih bisa jadi kondisi lapar, ngantuk. Terus kita nggak kenalan dulu. Anak datang langsung dipijet. Orang nggak kenal nyentuh-nyentuh kan ya nggak bisa ya. Pasti nangis tuh. Apalagi yang takut sama orang baru gitu. Terus habis itu bisa jadi memang anaknya ini tipikal yang penakut. Nah, atau yang paling parah biasanya ada yang trauma sama pemijatan. Pas baby dipijet sampai nangis, nggak sama sekali nggak ditenangin, akhirnya jadi trauma sampai besar. Waktu dipijat itu biasanya takut, nangis, udah mindsetnya udah ini sakit gitu ya, trauma. Oke, berarti pijitan itu ada sesuai tekanan, sesuai umurnya. Betul, sesuai jadi porsi. kita nggak cuma syukur di mek-mek gitu ya, di mek-mek gitu aja nggak gitu. Mungkin dari Bidan Zula ini ada tipsnya nih buat gimana sih cara bikin bayi nyaman saat dipijit yang bisa dilakukan oleh bunda-bunda atau saat datang ke klinik kita ini nanti? Oke, nanti untuk pemijatan di Klinik Kusuma Medika ini tentunya nanti sudah free ya, konsultasi tentang tumbuh kembang bayi. Jadi kalau misal nanti sekalian pijat, sekalian kita juga akan screening. Screening ini dalam artian misal usia 3 bulan. Nah, itu udah bisa apa aja sih dan harus bisa apa. Nanti kalau misal oh ternyata 3 bulan harusnya dia udah bisa menyangga kepala tapi belum bisa. Stimulasi apa yang harus dikasihkan? Nah kayak gitu. Tummy time misal. Nah itu nanti juga termasuk ke dalam salah satu layanan kita ya di Baby Message. Jadi nggak cuma pijat aja tapi kita juga sekaligus memberikan screening tumbuh kembang dan juga konsultasi tumbuh kembang secara gratis ya, sudah include dalam Baby Message. Untuk tipsnya yang pertama, sebelum pijat ke sini ke Klinik Kusuma Medika, tentunya nanti anak dikasih tahu dulu, maksudnya nanti kita pijat ya nak ya ke klinik sana, nanti nggak apa-apa ya gini. Nah itu diberikan apa ya afirmasi positif, jadinya nanti anak juga tahu gitu. Meskipun belum bisa ngomong mau usia 1 bulan, 3 bulan, berapa tahun, tetap dikasih tahu. Betul, bondingnya itu nomor 1. Terus jangan pijat pas waktu anak lapar, jam makan atau pas baru banget makan, jadi kekenyangan itu juga nggak akan nyaman ya karena perut juga nanti akan dipijat secara teknik ya. Terus kalau misal dipijat kekenyangan otomatis nanti muntah gitu. Jadi betul, jadi lapar nggak boleh, jam makan nggak boleh, kekenyangan juga kalau bisa nggak ya. Terus ngantuk, jam tidur ini haram ya. Haram ya kalau misal iya udah jam tidur anak ngantuk terus dipijit otomatis nggak akan nyaman dan pasti nangis ya, cranky, udah waktunya tidur kok malah diumek. Begitu, jadi nggak boleh gitu. Terus habis itu tentunya apa? Tentunya harus nyaman ya, harus kenalan dulu antara terapi sama bayi. Jadi waktu datang kita akan menyapa dan juga kenalan dulu sama baby. Bunda juga harus kooperatif mengenalkan kita kepada bayinya. Kalau misal itu bidan yang mau mijat gitu. Itu tips-tipsnya yang bisa dilakukan bunda-bunda di rumah sebelum datang ke klinik kita. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa langsung tanya aja ke kami. Kalau misal mau reservasi nih, Kak aku mau nih baby massage, bisanya hari apa ya? Nanti chat aja ke kita, nanti kita kasih tahu jadwal bidan kita. Seperti itu. Betul sekali. Untuk layanan baby massage ini udah bisa dimulai kapan sih Kak di klinik kita ini? Per ini, detik ini, jam sekarang boleh banget. Boleh terserah ini tayangnya tanggal berapa. Pokok ini udah bisa dinikmati oleh sobat-sobat Kusuma dan bunda-bunda lah ya layanan kita tentang baby massage ini. Karena apa ya? Kalau menurut aku sih, apalagi buat ibu-ibu hamil yang ibu melahirkan yang baru melahirkan tuh kewarasan tuh juga biar nggak baby blues tuh ya udahlah mending serahkan lah kepada terapis terpercaya kita. Karena aku ingat apa nih? Kita juga ada newborn care. Jadi kalau buat new mom, misal kayak Mbak Reni nih ya sekarang hamil kan, alhamdulillah ya Bun. Terus habis itu Mbak Reni nanti bingung, aduh aku gak bisa mandiin bayi, aku gak bisa ngerawat bayi, potong kuku gak berani. Bisa banget
di Klinik Kusuma Medica. Bisa panggil nih bidan Bisa, kita. bisa banget. Ke rumah berarti. Bisa. Oke. Cuma nanti ada ongkirnya ya. Oke. Berarti nanti layanan newborn kita tuh bisa bidan yang datang ke rumah, Betul. merawat bayi yang baru lahir itu Betul. dan juga ibunya juga. Ibunya nanti boleh ditanyakan kalau misal ada keluhan, bisa banget. Cara menyusui dan lain-lain Betul, seperti itu ya. ada satu Oke. Cocok banget nih. include di Iya. konsultasi. Buat mama-mama Gen Z biar nggak baby blues, biar waras. mental. Nikmati layanan kita. Betul. Jadi sudah ada baby massage dan juga ada layanan newborn di Klinik Kusuma Medica. Untuk lebih lanjutnya bisa kontak kami aja di nomor di bawah ini. Atau langsung WhatsApp aja ke nomor klinik kita ya. Kita buka 24 jam dan bisa menjawab 24 jam seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya Kak Jula ya. Mungkin nanti kalau semoga setelah ini banyak sekali nih para mama-mama yang menikmati layanan kita yang terbaru ini. Oke. Terima kasih buat waktunya dan ilmunya Terima kasih untuk kembali. mama-mama muda ini. Sampai bertemu di next konten lagi ya. Oke. Ya, mungkin nanti bisa kita shoot waktu ada baby massage di sini Boleh ya. banget. Biar bisa tahu nih apa gimana sih cara Gimana? mijitnya dan lain-lain. Boleh banget. Terima kasih ya teman-teman Sobat Kusuma. Sampai jumpa di lain waktu. Maaf kalau ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.